Halo pemirsa HSSE Corner, apa kabar Anda? Tahukah Anda jika kesehatan tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan? Lalu bagaimana agar jiwa kita selalu sehat sehingga bisa menjalani hidup yang positif? Untuk itu, kami akan mengulas tentang kesehatan jiwa bersama ahli spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Yuk kita simak informasi lengkapnya. Apakah yang dimaksud spesialis kedokteran jiwa? Spesialis kedokteran jiwa itu adalah cabang dari spesialis kedokteran yang menangani masalah atau gangguan kesehatan mental. Jadi meliputi preventif, promotif, dan diagnostik, kemudian meliputi juga untuk penata laksanaan gangguan jiwanya ini meliputi pemberian farmakoterapi atau obat-obatan, juga psikoterapi atau terapi yang disampaikan melalui media berbicara, seperti itu. Seberapa penting menjaga kesehatan jiwa? Menjaga kesehatan jiwa itu cukup penting karena definisi sehat adalah sehat fisik dan sehat jiwa. Jadi keduanya mesti terjaga dengan baik. Apa saja jenis gangguan kejiwaan? Sebagian besar penduduk di dunia adalah gangguan jiwa yang meliputi gangguan kecemasan dan juga gangguan depresi. Sedangkan yang peringkat di bawahnya lagi adalah gangguan jiwa yang berkaitan dengan penggunaan atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kemudian di bawahnya lagi ternyata gangguan jiwa berat seperti skizofrenia itu prevalensinya lebih kecil daripada yang ansietas atau kecemasan ataupun depresi. Bahkan sudah masuk ke peringkat yang nomor 2 teratas dalam kategori penyakit yang dapat mengancam nyawa. Jadi hampir sebagian besar atau seperempat dari penduduk dunia. Bagaimana penanganan gangguan kesehatan jiwa? Jadi untuk menanganinya adalah pertama kita lihat diagnosisnya sendiri. Penanganannya berdasarkan dengan kondisi masing-masing individu, meliputi farmakoterapi, kemudian pemberian obat-obatan, kemudian psikoterapi gitu ya. Dan psikoterapi sendiri itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan dari orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Bagaimana penanganan gangguan kesehatan jiwa yang kambuhan? Pada orang yang sudah mengalami atau terdiagnosis gangguan jiwa, kemudian dalam perjalanannya akhirnya penata laksanaannya cukup dan sudah selesai, biasanya penanganan yang mungkin kita perlu perhatikan lagi adalah pencegahan kekambuhan dari gangguan jiwa itu sendiri. Sehingga di sini adalah aspek preventif dari kedokteran jiwa. Itu adalah bagaimana orang tersebut tetap recovery, bagaimana orang tersebut tetap bisa beraktivitas, bagaimana mungkin kalau dibutuhkan pengobatan masih dilanjutkan sampai jangka waktu tertentu, dan didorong untuk tetap berkontribusi ke masyarakat. Berapa lama waktu untuk sembuh? Tergantung, kita biasanya mengacu pada konsensus atau kesepakatan internasional dalam bidang pengobatan gitu ya. Seperti saya contohkan pada gangguan jiwa berat seperti misalnya skizofrenia. Memang pada gangguan kesehatan jiwa ini pengobatannya butuh waktu yang cukup panjang dan teratur. Bisa dalam tahap, kita lihat tahap awal 6 bulanan, kemudian tahunan, dan apabila dengan melihat case by case gitu ya, masing-masing individu, bila dibutuhkan mungkin akan di-maintain dengan terapi seumur hidup. Dan terapinya juga tidak hanya pengobatan atau obat-obatan, tapi juga di-maintain dengan psikoterapi. Apa yang harus dilakukan agar penderita bisa cepat pulih? Mendorong pasien ke arah recovery, ke arah kesembuhan tentunya adalah pertama support system, dukungan dari orang-orang terdekat, orang-orang yang berperan dalam kehidupannya pasien gitu ya, keluarga, kemudian teman-teman dekat, seperti itu. Kemudian yang mendukung kesembuhan juga bagaimana dia bisa berperan biasanya pada individu yang tetap menjalankan aktivitasnya, tetap bekerja, dia kemudian hidupnya tetap berjalan, tetap menikah. Itu biasanya memang faktor kesembuhan atau recovery-nya lebih tinggi atau lebih cepat tercapai.
Apa layanan spesialis kedokteran jiwa yang dimiliki RSPP? Kalau di RSPP layanannya cukup banyak, meliputi layanan diagnostik gitu ya. Diagnostiknya bisa melalui wawancara, kemudian jika diperlukan kita menggunakan pemeriksaan tambahan. Di polipsikiatri sendiri ada berbagai pemeriksaan untuk melengkapi dan menilai kondisi kejiwaan, seperti pemeriksaan MMPI untuk memeriksa kondisi kepribadian, pemeriksaan fungsi daya otak, kemudian ada juga pemeriksaan tes minat bakat yang juga dilayani oleh psikolog klinis kita. Kemudian ada pemeriksaan profiling yang merupakan pendalaman materi yang dimiliki oleh salah satu staf kita. Jadi cukup banyak pelayanan yang diberikan di polipsikiatri RSPP. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga jiwa tetap sehat? Untuk menjaga atau mempertahankan kesehatan mental kita perlu memenuhi kebutuhan fisik kita, memenuhi nutrisi, kemudian beristirahat yang cukup, memberikan self-care kepada diri kita. Kemudian kita selalu membuat hubungan dengan orang lain, membantu orang lain, sehingga bisa timbul rasa puas, bisa koneksi emosional dengan orang lain. Dan yang cukup penting juga adalah aktualisasi diri. Jadi kita perlu melakukan apa yang kita senangi, apa yang kita cukup mampu, sehingga menimbulkan rasa puas terhadap usaha yang kita lakukan. Kesehatan yang sempurna adalah di mana kondisi tubuh serta jiwa sama-sama sehat. Kesehatan jiwa penting terjaga agar tercipta kehidupan dan interaksi yang baik. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah pengetahuan Anda di dunia kesehatan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di HSSA Corner episode berikutnya.